Selamat sore, Bu Shinta. Selamat sore Mbak Sonya. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke Bu, boleh mungkin Ibu cerita sedikit nih Bu tentang Bu Shinta dan tentang Ponpes Waria Al-Fatah. Jadi karena kan podcast kita ini bakal kita siarin ke bukan cuma di Jogja tapi seluruh Indonesia nih Bu. Jadi bakal banyak yang denger dan pasti banyak pengen tahu tentang Bu Shinta dan Ponpes. Ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Sinta Ratri. Saya sebagai ketua pondok pesantren khusus waria namanya Al-Fatah di Yogyakarta. Pondok pesantren ini bergerak di bidang religiusitas dan kesejahteraan bagi kawan-kawan waria yang ada di Jogja. Jadi kami menjadi ujung tombak untuk mencapai kesejahteraan, meraih kesejahteraan waria di Jogja ini. Itulah visi kami adalah bertanggung jawab sebagai waria muslim, bertanggung jawab pada pada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, dan yang paling penting bertanggung jawab kepada Tuhan dia sebagai seorang muslim gitu. Oke Bu. Nah selama pandemi ini kan dengar teman-teman di Ponpes Waria Al-Fatah melakukan beberapa inisiatif ya Bu. Apa aja tuh Bu? Banyak. Ketika pertama kali pandemi itu kita menggalang penggalangan dana untuk ketahanan kawan-kawan di masa COVID itu. Kita beri nama Ponpes Tangguh COVID, yang kita juga dimotori oleh kawan-kawan dari Visipol HI. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Diki, ya itu. Jadi disitulah kita mulai mengelola dana untuk pembagian sembako kepada kawan-kawan. Tapi by proses ternyata kebutuhan kawan-kawan selama pandemi ini bukan hanya sembako untuk bertahan hidup saja, tapi ternyata kebutuhan yang lain banyak, seperti membayar kos, kemudian keperluan sehari-hari di luar seperti gas, bayar listrik. Itu yang tadinya kita tidak terfikirkan. Lalu kemudian kita melangkah berpikir ke sana sampai pada akhirnya kita bagaimana supaya kita bisa punya istilahnya ketahanan pangan, bagaimana kita ini bisa membuat pangan sendiri. Kita berlatih untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita dan dengan lahan yang sempit seperti itu. Oke, jadi tadi ada banyak ya Bu ya untuk jadi Ponpes yang tangguh COVID ini ya, ada ketahanan pangan dan lain-lain. Nah Bu, mekanismenya Bu, cara kerjanya ini gimana? Kita memilih yang namanya focal point. Focal point ini adalah orang-orang yang menjadi wakil di komunitasnya masing-masing. Seperti diketahui di Jogja ini kan ada sekitar 180 waria. Nah, mereka tersebar di 9 titik komunitas di seluruh DIY. Nah, kita mengambil focal point dari mereka, kawan-kawan yang memang dipercaya dan punya power di masing-masing itu. Kita undang mereka untuk kita kemudian untuk kemudian kita beri arahan, kita punya program seperti ini, misalnya itu tadi pembagian sembako per bulan, kemudian bantuan untuk membayar untuk kos itu 300.000 sebulan gitu. Kemudian ada lagi pelatihan untuk budidaya lele di dalam ember seperti itu. Jadi banyaklah yang kita lakukan. Oke, berarti kalau aku dari dengar banyak banget yang terlibat ya Bu ya.
Selain teman-teman waria nih Bu, kira-kira ada pihak lain juga yang terlibat dalam kegiatan ini Bu? Oh ada ya, warga sekitar otomatis. Artinya kita kegiatan ini kan kita juga mempertimbangkan apa yang kita namakan sebagai kegiatan inklusi. Bagaimana kita memberdayakan dan bisa mengikut sertakan orang-orang di sekitar dari 9 titik komunitas tadi gitu. Jadi kita kemudian mendirikan dapur umum. Dapur umum ini kita memasak 50, kita patok 50 box makanan yang sudah tinggal santap ya. Nah itu nanti dibagikan ke masyarakat sekitar dan orang-orang yang kita pandang butuh, seperti tukang beca, tukang parkir gitu, kita bagi-bagikan. Nah dapur umum inilah kita dibantu oleh orang-orang sekitar gitu. Jadi masaknya sama-sama ya Bu ya? Iya bareng-bareng, bahkan ketika kita Ya beda dong. Ya kan, akan mau seperti itu keributan untuk. Nah ini kan sebetulnya ya hari ini adalah hari menjelang kita membuat sembako yang akan dibagikan ke 180 kawan-kawan. Nah, kalau belanjaan datang nanti kita kita kemas, kemudian kita tinggal mengirimkan sembako ini ke titik-titik komunitas gitu. Jadi nanti dari titik-titik itu disebarkan lagi ya Bu ya? Iya, disebarkan lagi. Jadi titik komunitas yang kita tuju, jadi kita nggak sangat repot sekali. Itu Ibu bekerja sama dengan perangkat desa atau emang individu ke individu Bu? Per individu, jadi bukan perangkat desa. Kita tidak menyertakan perangkat desa, tetapi kita menyertakan penduduk sekitar dari pondok. Oke. Kalau tidak pondok ya di sekitar komunitas masing-masing itu. Oke, jadi langsung door to door ya Bu ya? Oh iya. Kira-kira Ibu punya gambaran nggak Bu? Udah berapa banyak orang nih yang terlibat dalam jaringan ini? Oh banyak sekali. Bahkan alhamdulillah kita ini juga banyak dibantu. Kenapa kita bisa sampai bergerak sedemikian rupa ini? Karena jaringan kita punya jaringan banyak sekali. Seperti ada solidaritas pangan Jogja, ada solidaritas dapur umum, iya ada LBH, ada AJI, ada Visipol, ada Fatayat NU, ada beberapa kiai yang secara pribadi menyumbang. Nah inilah yang kemudian kita kumpulkan, kita buat paket sembako ini. Jadi jaringan itu kalau kita menghitung berapa yang bergerak ya kita banyak sekali. Artinya ini adalah kerja bareng dari beberapa orang yang kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa jaringan. Oke, masif banget ya Bu ya. Oke, ini kan kegiatan sebesar ini nih Bu dilakukan selama pandemi ya Bu. Nah, untuk menjaga kondisi tetap aman untuk Ibu dan teman-teman gimana nih Bu? Ya kita paling tidak kita ini kan mengikuti protokol kesehatan ya, seperti ada hand sanitizer, seperti sering cuci tangan, itu kita juga mengadakan seperti sembako itu selalu kita sertakan hand sanitizer dan masker untuk kawan-kawan ya. Seru banget ya Bu. Oke Bu, kira-kira nih Bu, dengan metode seperti ini apakah nanti kedepannya nih Bu akan mengembangkan lebih nggak Bu dari yang sudah dilakukan? Ya kita mengembangkan koperasi. Jadi begini, ternyata kebutuhan kawan-kawan itu dari ya hari kan besok masih ketemu lagi Senin kan. Oke, ya. Oke, dadah. Jadi masa pandemi ini kan kita bisa melihat sesungguhnya kepedulian terhadap komunitas itu, siapa yang peduli itu siapa saja gitu. Terus terang kami tidak mendapat perhatian dari pemerintah, itu terus terang bahwasanya komunitas waria ini tidak terdata, termasuk di dalam orang-orang yang dibantu gitu. Jadi kita bergerak mandiri, menggalang dana
melalui jaringan seperti itu. Nah, kebutuhan selanjutnya ternyata untuk kebangkitan, bagaimana kebangkitan ekonomi kawan-kawan yang sudah terlanjur terpuruk ini, seperti salonnya tutup, kemudian usahanya tidak bisa berjalan lancar. Inilah yang kita pikirkan bagaimana membangkitkan perekonomian kawan-kawan itu. Jadi kebetulan ini ada program Brot namanya, itu dari Jerman yang masuk melalui Kebaya, itu akan memberikan support dana 4 juta untuk kawan-kawan waria yang punya usaha, ada 16. Nah, Boleh dijelasin dulu Bu, Kebaya itu apa ya Bu? Kebaya adalah keluarga besar waria Yogyakarta yang bergerak. Kalau tadi Pondok Pesantren kan bergerak di religiusitas dan kesejahteraan sosial ya. Kalau Kebaya bergerak di bidang kesehatan ya. Dan ada satu lagi ya Bu? Satu lagi IWAYU, Ikatan Waria Yogyakarta, itu bergerak di bidang advokasi kebijakan. Jadi kami bergerak bersama. Siapa yang mendapatkan bantuan kita garap bersama, karena manfaatnya juga untuk orang yang sama gitu. Jadi Brot ini membantu kawan-kawan untuk membangkitkan perekonomian. Itu ada 10 individu dan yang 6 itu adalah kelompok usaha bersama waria. Itu kalau yang di pondok ini catering, kalau yang di Badran itu laundry, ada kube lagi yang di Kulon Progo itu warung kopi, ada lagi kube di mana batik ya, macam-macam, ada 6 kube. Nah, 6 kube dan 10 individu inilah yang kita harapkan nanti mulai bangkit untuk menolong perekonomian kawan-kawan. Jadi memang kita harus harus step by step untuk kebangkitan ini. Dan yang paling menyenangkan itu bagaimana ketahanan pangan kita itu sudah artinya pemahaman tentang ketahanan pangan itu sudah tersebar. Jadi kawan-kawan per orang itu sudah mulai menanam bahan makan di ruang sempit, di depan kos, di belakang rumah gitu. Itu yang kemudian saya sangat ternyata program kita diperhatikan, dicoba. Entah nanti kita sendiri juga bikin ada 40 polybag yang kita tanaman sayuran itu. Saya pikir itu juga masih ditunggu bagaimana 2 bulan lagi sudah bisa dipanen, entah lombok, sawi, macam-macam gitu. Monggo dilanjutaken nggih. Ibu tadi kan kalau aku denger nih kan ya, cita-cita dari gerakan ini kan sangat besar ya Bu ya. Nah, apakah ada tantangan Bu yang dihadapi selama proses ini Bu? Tantangan kami sebetulnya begini, waria itu terdiskriminasi, kemudian terstigma. Jadi ketika mau berbuat sesuatu itu kita juga harus berpikir berulang-ulang, berpikir 2 kali. Tidak serta-merta kita pandang itu suatu perbuatan yang baik, tapi belum tentu itu oleh orang lain akan dipandang baik karena stigma tadi. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu, bahwasanya kemudian seperti pengalaman pondok pesantren yang pernah didatengin kelompok fundamentalis itu untuk dibubarkan, itu kemudian kami juga berhati-hati tentang bagaimana membuat kegiatan supaya tidak dipandang itu sesuatu yang tidak disukai masyarakat atau tidak disukai orang-orang gitu. Jadi kita sangat berhati-hati untuk mempertimbangkan ini. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan supaya kegiatan ini terus berlangsung dengan aman. Iya. Dan kalau respon warga sekitar sendiri gimana tuh Bu? Ya baik, kalau tidak baik mereka tidak mungkin membantu. Kalau tidak baik kita nggak mungkin istilahnya ketika kita bagi-bagi mungkin tidak diterima atau apa gitu. Jadi sampai saat ini
keadaan situasi masih sangat baik-baik saja, dan program kita tentang inklusi juga berjalan. Bagaimana kemudian kita punya manfaat untuk orang-orang sekitar, bagaimana kami pun bisa mengikutkan orang-orang sekitar ke dalam kegiatan kita gitu. Itu sebetulnya sesuatu yang berat, tapi ternyata kita bisa melakukan. Ya berat karena perubahan sosial yang ada di masyarakat kita semakin kesini itu orang-orang menjadi semakin konservatif di dalam beragama. Nah, disitulah mereka menolak keberadaan waria karena konservatifnya itu. Nah, itulah kenapa kemudian kita merasa kita meng-create ini dengan agak keberat, karena memang itu kondisi konservatif masyarakat itu yang kemudian menjaga jarak waria. Ya, kita menginfiltrasi lewat program-program ini ternyata berhasil gitu. Jadi emang semangat kebaikan itu akhirnya pada sampai juga ya Bu? Ya betul. Jadi niat baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, karena kita punya niat yang baik, kita punya niat yang tulus, hasilnya tidak ada tidak ada prasangka. Iya gitu. Itulah salah satu bagaimana cara kita menurunkan stigma. Ini juga dalam kerja-kerja menurunkan stigma. Jadi kalau dipikir terlalu banyak, ini sebetulnya kerja menurunkan stigma, menghilangkan diskriminasi, mengadakan kegiatan inklusi. Cuman kita nggak terlalu menamakan ini apa. Yang penting kita melakukan sesuatu yang baik, yang tulus untuk kawan-kawan dan untuk masyarakat sekitar. Sudah itu. Cuman kalau dibahasakan, dibuat kalimat, ternyata itu seperti itu. Oh, ini kegiatan menurunkan stigma, menurunkan diskriminasi, membuat kegiatan inklusi, ini kan begitu. Kalau dihitung secara tujuan besarnya itulah padahal kita sebetulnya melakukan itu sehari-hari. Iya. Oke Bu. Jadi kan tadi banyak banget nih Bu programnya, dan masih ada cita-cita ke depan juga mau bikin koperasi juga ya Bu ya. Nah, Ibu dan teman-teman itu gimana strateginya Bu agar gerakan ini tetap bermanfaat, tetap tepat sasaran? Apakah ada evaluasi berkala gitu? Kalau strategi kita, bagaimana ketika kawan-kawan itu mau merasa memiliki kegiatan itu, mau ikut bergabung mendukung kegiatan itu yang paling penting. Bagaimana sesungguhnya kawan-kawan ini merasa memiliki kegiatan itu. Itu kan cuma kegiatannya para pengurus. Nah, itu salah. Sebetulnya ini kegiatan juga untuk kawan-kawan yang ada di grassroots gitu. Jadi sebenarnya ukuran berhasilannya itu dari keterlibatan teman-teman ya? Iya, keterlibatan, dan mereka merasa memiliki koperasi, mereka merasa memiliki dapur umum, mereka merasa memiliki itu yang penilaian kita di situ. Bagaimana kemudian kegiatan ini akan terus bertahan ketika semua orang merasa memiliki, semua anggota, semua waria itu. Berarti proyeksinya itu setelah pandemi pun akan tetap berjalan ya Bu kegiatan ini? Betul, iya betul seperti itu. Jadi namanya ini ketahanan pangan dan new normal itu, kemudian kita kan memasuki new normal ini dengan ketahanan kita, dengan strategi kita sendiri yang kita create sendiri melalui koperasi, melalui ini gitu. Nah Ibu, untuk teman-teman di luar gerakan nih, untuk masyarakat umum, ini kan mayoritas yang ikut kan kawan-kawan waria ya Bu. Nah tapi kalau misalnya Bu, masyarakat umum pengen ikut mendukung inisiatif baik yang Ibu dan teman-teman waria lakukan, gimana nih caranya Bu? Karena kan pasti banyak yang tertarik juga untuk ikut ya Bu. Otomatis yang kami butuhkan adalah dana untuk keberlangsungan kegiatan itu. Yang kedua adalah ilmu bagaimana kawan-kawan bisa, misalnya pelatihan manajemen, pelatihan kita juga, karena kita punya kegiatan sekolah sore ini kita menampung macam-macam bantuan komunitas lain yang berupa belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar membatik, bahkan kemarin ada penawaran belajar menyulam. Saya bilang, aduh kayaknya kawan-kawan nggak ada yang mau belajar menyulam, maaf.
Kalau aplikasi masih bisa. Kita kan punya kerajinan batik. Nah, kita bisa aplikasikan ini menjadi kerajinan tas, kerajinan tempat seperti itu, tempat HP terbuat dari batik itu yang kemudian saya minta tidak menyulam gitu. Jadi kita juga melihat kemampuan kawan-kawan, ketertarikan kawan-kawan gitu. Tidak serta-merta oh ini ada bantuan ini bagaimana, oke gitu, enggak. Kita sesuaikan kemampuan kawan-kawan dan minatnya kawan-kawan gitu. Iya. Jadi kalau ada bantuan ya silahkan datang untuk ke pondok pesantren, barangkali sangat kami butuh bantuan kawan-kawan juga gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bantu bisa dalam bentuk donasi atau bisa sharing ilmu ya, Bu? Iya, sharing ilmu ya. Oke. Bu Sinta, terima kasih banyak nih Bu atas obrolan yang menyenangkan sekali. Terima kasih udah dibolehin main ke sini Ibu. Dan mungkin Ibu ada pesan-pesan Bu untuk teman-teman yang mendengarkan? Ya, saya hanya pesan kepada semua kawan yang kita sama-sama dalam keadaan yang sama, keadaan pandemi COVID, dan kita berjuang bersama-sama juga, walaupun pasti tentu saja perjuangan itu berbeda. Bagaimana perjuangan kawan-kawan bertahan di dalam COVID ini dan bagaimana cara waria bertahan di dalam COVID ini. Tetapi kita kan dalam kondisi yang sama, marilah kita saling bahu-membahu. Kita bisa masuk di dalam kebiasaan yang baru, new normal ini. Jadi kita memasuki era yang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sinta. Ayo lur podo nyimak info di Jogja Bregas. Urip jan kadang alaman, ayo semua jangan bingung, mari sini kita berbagi cerita dari lur sedulur.